Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Haji Santoso, NIM di 2018-2036 dari Fakultas Dakwah Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa sih metode etnografi itu. Pengertian penelitian etnografi termasuk dalam metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau berbentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat di balik fakta. Kualitas nilai atau maknanya dapat diungkapkan atau dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata. Penelitian kualitatif adalah penelitian pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Kata etnografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya suku bangsa, dan grapos, yang artinya sesuatu yang ditulis. Menurut Julian-Shah, etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau suatu sistem kelompok sosial. Etnografi merupakan proses dan hasil dari sebuah penelitian. Sebagai proses, etnografi melibatkan pengataan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, di mana dalam pengamatan ini, peneliti terlibat dalam keseharian hidup responden atau melalui wawancara satu persatu dengan anggota kelompok tersebut. Karakteristik dan asumsi dasar penelitian etnografi. Creswell pada tahun 2012 menjelaskan bahwa seseorang melakukan penelitian etnografi ketika penelitian kelompok tersebut mampu memberikan pemahaman tentang masalah yang luas. Contohnya, seseorang melakukan etnografi ketika memiliki kelompok untuk belajar berbagi budaya dan telah bersama-sama beberapa waktu dan mengembangkan nilai-nilai kebersamaan, kepercayaan, dan bahasa. Orang tersebut akan menangkap atau perilaku seperti ketika guru melakukan hubungan informal, berkumpul di tempat favorit untuk bersosialisasi. Etnografi sendiri mampu memberikan informasi rinci tentang aktivitas sehari-hari, misalnya seperti pemikiran dan aktivitas komite untuk mencari kepala sekolah baru. Ketika melakukan penelitian etnografi, peneliti memiliki akses jangka panjang untuk berbagi budaya dalam kelompok sehingga dapat membuat catatan rinci tentang perilaku dan keyakinan anggota kelompok dari waktu ke waktu. Dalam menjalankan penelitiannya, seorang etnografer harus membangun hubungan yang dekat dengan partisipan dari objek komunitas penelitiannya. Seperti contohnya etnografer Jonathan meneliti komunitas kulit hitam di Bronx. Dia juga ikut tinggal di sana selama beberapa bulan untuk bisa menyelami kehidupan mereka. Mereka pun mulai percaya pada Jonathan dan mau berbagi mengenai perasaan terdalam mereka dan pandangan mereka tentang kemiskinan dan perbedaan warna kulit. Untuk keperluan penelitian ini, seorang etnografer memerlukan seorang key informer atau gatekeeper yang bisa membantu menjelaskan dan masuk ke dalam kelompok tersebut. Berikut aspek-aspek atau karakteristik etnografi baik yang dirangkum oleh Walcott dan Kay, Mills dan Ayrazian. Yang pertama, berlatar alami bukan eksperimen di laboratorium.
Yang kedua, peneliti meneliti tema-tema budaya tentang peran dan kehidupan sehari-hari seseorang. Ketiga, interaksi yang dekat dan tatap muka dengan partisipan. Yang keempat, mengambil data utama dari pengalaman di lapangan. Kelima, menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan, dokumen, artefak, dan material visual. Yang keenam, peneliti menggunakan deskripsi dan detail tingkat tinggi. Ketujuh, peneliti menyajikan ceritanya secara informal seperti seorang pendongeng. Yang kedelapan, menekankan untuk mengeksplorasi fenomena sosial, bukan untuk menguji hipotesis. Kesembilan, format keseluruhannya adalah deskriptif, analisis, dan interpretasi. Ke-10, artikel diakhir dengan sebuah pertanyaan. Jenis-jenis penelitian etnografi. Menurut Creswell, penelitian etnografi dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu etnografi realis dan etnografi kritis. Yang pertama, etnografi realis mengemukakan suatu kondisi objektif, suatu kelompok, dan lapornya bisa ditulis dalam bentuk sudut pandang sebagai orang ketiga. Seorang etnografis realis menggambarkan fakta detail dan melaporkan apa yang diamati dan didengar dari partisipan kelompok dengan mempertahankan objektivitas peneliti. Yang kedua, etnografi kritis. Pendekatan etnografi kritis ini merupakan penelitian yang mencoba merespon isu-isu sosial yang sedang berlangsung, misalnya dalam masalah gender, emansipasi, kekuasaan, tidak kesamaan hak, pemerataan, dan lain sebagainya.